Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri awil adha fa shalla summa khataba summa atan nisaa fa wa'adhunna wa dzakarahunna wa amarahunna bisadaqati. Rawahul Bukhari an Ibni Abbas. Saya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ikut pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian beliau salat dan berkhutbah, dan sesudah itu beliau mendatangi tempat kaum perempuan, kemudian mengajari dan menasihati mereka dan menyuruh mereka agar menunaikan sedekah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, tidak diragukan lagi bahwa Islam memberikan kemerdekaan kepada pemilik harta untuk memanfaatkannya tanpa pandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan dikatakan afdalu sadaqah fi Ramadan, sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Tentunya hal ini bukan berarti kalau tidak bulan Ramadan lantas tidak bersedekah, karena bersedekah itu bisa dilakukan kapan saja. Namun apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibrilu alaihi salamu kulla lailatin fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan kedermawanan itu sangat meningkat di bulan Ramadan hingga Jibril alaihi salam menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat An-Nisa ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Perintah ini seakan-akan wasiat yang mengingatkan bahwa perempuan juga wajib bersedekah. Bukan hanya laki-laki sebagai suaminya, namun di balik wasiat tersebut ada pertanyaan yang patut diajukan, antara lain, harta siapa yang digunakan untuk sedekah bagi perempuan? Bukankah kebanyakan hidupnya perempuan itu tergantung dari nafkah dan belanja yang diberikan suaminya, serta hanya sebagian dari perempuan itu memiliki harta benda sendiri. Jika seorang istri memperoleh nafkah dari suami, kemudian terdapat kelebihan dan ditabung oleh istri, apakah kelebihan harta benda tersebut milik suami atau menjadi milik istri sepenuhnya?
atau menjadi milik bersama yang bisa disebut dengan istilah harta bersama. Nah, untuk itulah maka hal ini Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang jika kamu memandangnya menyenangkanmu, jika kamu memerintahkannya ia mentaatimu, dan jika kamu tidak ada maka ia akan memeliharamu terhadap hartamu dan dirinya. Yang dimaksud di sini adalah kehormatannya. Nah, memelihara harta suami di sini menunjukkan bahwa perempuan yang solihah tentunya akan rajin untuk menyisihkan yang diistilahkan sekarang itu punya tabungan, karena tabungan itu juga diperintahkan di dalam agama agar supaya kita memiliki persediaan yang cukup. Nah, istri yang solihah di sini yang dikatakan oleh Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha," jika seorang istri menyedekahkan suatu makanan yang terdapat di rumahnya, ghaira mufsidatin kana laha ajruha, tanpa mengakibatkan kerusakan, artinya kebutuhan keluarganya terpenuhi, maka ia akan mendapat balasan dari sedekahnya itu. Wali zaujiha ajruhu bima kasabah, sedangkan suaminya akan mendapatkan balasan disebabkan usahanya yang telah mencarikan nafkah untuk keluarganya. Kemudian walil khazini mislu dzalika la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Dan yang menyimpan, pelayan atau istilah sekarang asisten rumah tangga, juga akan memperoleh balasan, di mana yang satu tidak kurang balasannya dari yang lain sedikit pun. Maka untuk itulah sebagai perempuan, jika ada kelebihan dari harta yang dibelanjakan untuk keluarga, maka perempuan yang solihah tentunya akan menyisihkan, di mana itulah yang dikatakan multi level marketing, di mana suami mendapatkan balasan istri yang telah pandai mengelola keuangan, kemudian asisten rumah tangga yang menyimpannya bahkan mengantarkan kepada yang berhak menerima, itu akan mendapatkan bagian nilai balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada beberapa pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena istri bertugas untuk menjaga harta suaminya, dan seorang perempuan, seorang istri yang solihah tidak diperkenankan berbuat tanpa seizin suaminya, termasuk dalam hal ini adalah membelanjakan harta di luar kebutuhannya. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, wala tunfikul mar'atu syai'an min baitiha illa biidzni zaujiha. Janganlah para istri itu mensedekahkan sesuatu pun dari rumah suaminya kecuali dengan seizin dari suaminya. Faqila ya Rasulullah walat ta'am.
ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, juga tidak boleh dengan makanan?" Qala dzaka afdalu amwalina. Ujar Nabi, itu adalah harta kita yang amat utama. Sehingga kalau persediaan yang dimakan hanya cukup untuk keluarga, itu tentunya jangan sampai diberikan kepada yang lain, akhirnya hak-haknya keluarga tidak terpenuhi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat Islam jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Dalam artian seringkali menjadi istilah bahwa orang yang mati itu nggak bawa harta. Nah, ini harus kita rubah istilah itu, bahwa harta kita harus bawa mati. Karena kita tidak bisa membawanya sendiri, namun ada cara yang dituntunkan di dalam agama agar supaya kita membelanjakan harta, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi yang wajib itu nafkah keluarga, kemudian kalau sudah mencapai satu nisab ada zakat mal, zakat fitrah, kemudian ada fidyah, ada bayar kafarat, ada bayar dam, ada membayar nazar, itu yang wajib. Sedangkan yang sunnah yaitu ada sedekah, ada kurban, ada hibah, ada hadiah, dan lain sebagainya. Jadi karena yang namanya sedekah yang diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan pesannya di sini, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasati asya'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia meninggal dunia maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, min shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah yang terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, yang diamalkan dan disampaikan kepada orang lain, sehingga dengan ilmu dirinya menjadi orang yang beriman dan beramal karena berdasarkan iman dan ilmu. Awaladin salihin yad'ulah, anak solih yang mendoakan untuknya. Tentunya harta yang dibawa oleh anak soleh di sini akan terus mengalir kepada orang tuanya yang telah mencari harta itu, kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Di tangan anak yang soleh, di tangan perempuan solihah, maka harta itu tentunya aman dan bisa menjadi cadangan kita yang akan kita ambil nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pesan dari Allah pada surat Fatir ayat 37, wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu,
Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kesempatan ini tidak kita manfaatkan selagi harta benda yang kita kuasai ada pada diri kita. Untuk itulah maka sebagai perempuan, kesempatan untuk bersedekah itu sebenarnya punya peluang yang begitu tinggi apabila perempuan itu mampu memanage keuangan untuk dibelanjakan di jalan yang benar, ya. Karena kepemilikan harta yang diperoleh dari perempuan itu bisa jadi dari harta warisan, dari mas kawin yang diberikan oleh suaminya, kemudian dari juga hasil usahanya, dari upah hasil kerja, dari hadiah dari suaminya atau orang-orang terdekatnya, sehingga perempuan bisa melakukan bersedekah tanpa harus menunggu kalau suaminya bersedekah, maka saya juga akan dapat bagian dari pahala yang diberikan oleh Allah, ya. Jadi untuk itulah maka kesempatan di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan, khususnya bagi perempuan, kepedulian terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan dan kesempatan mengedukasi keluarga untuk berpikir kepada persoalan yang dialami oleh saudara kita yang tidak berkecukupan, sehingga mereka kekurangan di dalam memberikan hak-haknya kepada keluarganya, karena kebanyakan mereka tidak berkecukupan, yang diistilahkan di dalam Islam yaitu miskin, terutama kepada kerabat yang menjadi tanggungan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.